Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. BNN Provinsi Jawa Tengah menyita aset tindak pidana pencucian uang kasus narkoba yang dikendalikan pasangan suami istri dari LP Nusa Kambangan. Siasati nama Anda tidak dicatut didaftarkan partai politik, KPU imbau warga cek nama di website KPU dan segera lapor ke KPU. Perayaan HUT ke-77 TNI berlangsung sederhana di sejumlah wilayah, namun berbagai kejutan diberikan kepada jajaran TNI. Ya, persiapan tahapan pemilu 2024 akan segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Tengah di pertengahan bulan Oktober akan menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 sebagai persiapan tahapan pemutakhiran data pemilih di masing-masing kabupaten dan juga kota. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sejumlah persiapan tahapan pemilu 2024. Nantinya KPU RI akan menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri pada 14 Oktober mendatang. Data itulah yang digunakan untuk persiapan tahapan pemutakhiran data pemilih di masing-masing kabupaten kota. Selain DP4, Kemendagri juga akan menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2. DAK 2 menjadi dasar bagi KPU untuk pemetaan daerah pemilihan atau dapil di tingkat kabupaten kota. Selain penataan dapil, KPU juga akan bersiap melakukan pemutakhiran data pemilih, di mana KPU akan menerima DP4 dari Kemendagri tanggal 14 Oktober 2022 ini, lalu dilakukan sinkronisasi dan selanjutnya akan dilakukan proses coklit sampai dengan penetapan DPT. Nah, di tahap itu juga kita beririsan dengan rekrutmen badan penyelenggara ad hoc, yaitu PPK dan PPS, yang akan kita mulai bulan November. Sementara terkait verifikasi administrasi partai politik, ada 522 orang telah menyampaikan pengaduan terkait keanggotaan partai politik. Warga tersebut mengadu karena merasa bukan sebagai anggota partai politik, namun namanya tercantum di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Ali Mustaqalfirin melaporkan dari Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga mengimbau warga untuk mendatangi KPU jika namanya dicatut untuk didaftarkan menjadi anggota partai politik tertentu. Sejauh ini KPU Kota Salatiga telah menerima 6 aduan warga yang namanya dicatut untuk didaftarkan partai politik tertentu. Mereka terdiri dari polisi, TNI, PNS, dan warga sipil. KPU Kota Salatiga telah menindaklanjuti aduan dengan melapor ke KPU Pusat agar nama warga yang mengadu dihapus. Guna mencegah nama warga dicatut parpol, KPU Kota Salatiga imbau warga mengecek nama di website KPU. Jika nama dicatut, segera mendatangi KPU. Pencatutan nama warga secara sepihak oleh parpol tertentu merupakan siasat licik parpol agar lolos memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Saat ini terdata ada 23 parpol yang mendaftar ke KPU Kota Salatiga. Kalau memang nanti dimungkinkan adalah pembatasan usia, dicatut namanya itu lebih baik tidak mendatangkan partai politiknya, tetapi mereka meminta untuk dihapus. Kita akan menindaklanjuti. Proses penindaklanjutan itu dilakukan dengan penandatanganan berita acara. Untuk menghapus nama itu langsung dari DPT. Kami juga secara berjenjang akan melakukan mengajukan berita acara tersebut dan membuat berita acara untuk misalkan kayak kemarin di termin pertama itu ada 6 orang. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Brebes menyediakan kantor unit pelaksana teknis daerah metrologi legal yang bertujuan melindungi konsumen saat bertransaksi jual beli. Kantor dilengkapi alat ukur dan timbangan sehingga konsumen tidak rugi. Kursi yang depan terlebih dahulu, silakan. Anda warga Brebes tidak perlu khawatir akan merugi jika bertransaksi jual beli. Kini sudah tersedia kantor unit pelaksana teknis daerah metrologi legal atau UPTD di Desa Wangan Dalem, Kecamatan Brebes. Kantor dilengkapi berbagai prasarana seperti alat ukur dan timbangan.
Alat-alat ini nantinya akan mengukur kondisi barang dan menimbang beratnya saat konsumen bertransaksi jual beli. Kantor sengaja disediakan pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar tidak menderita kerugian saat bertransaksi. Dengan adanya fungsi dari UPTD Metrologi ini, nanti alat ukur atau timbangan maupun alat-alat ukur lainnya yang memang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu perlu distandarisasi dengan cara diterak ulang. Timbangan itu nanti pada saat mereka di pasar atau di mana mereka melakukan adanya jual beli untuk itu ukurannya jadi pas. Penyediaan kantor UPTD sesuai amanah pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2010. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.